Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya Rp100.000. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan Rp100.000, 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapis. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan. Itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik, kakak, semua yang ikut dalam kajian hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Tema kita, perbaiki solatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Solat bagian dari kesolehan. Kita selalu meminta supaya anak-anak kita, Rabbi habli minas solihin. Kita sendiri selesai wudhu minta, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadikas salihin. Soleh artinya qaimun bihaqqillah. Qaimun bihaqqillah wa haqqi ibadihi. Soleh artinya orang yang melaksanakan, menunaikan hak Allah dan hak hamba Allah. Jadi orang itu baru soleh kalau dia menunaikan hak Allah. Hak Allah pada diri kita adalah solat. Ketika orang itu solat, maka setengah kesolehan sudah ada. Tinggal lagi dia menunaikan hak manusia. Hak orang tuanya, hak istrinya. Kalau dia perempuan, hak suaminya, hak anaknya. Kalau dia anak, hak orang tua. Makanya kita meminta Rabbi habli minas solihin, berikan aku anak yang soleh, anak yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak kita sebagai orang tua. Kita minta dijadikan Allah orang yang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang yang soleh, jadikan aku orang yang menunaikan hak Allah dan aku menunaikan hak manusia yang ada pada diriku. Jadikan aku Abdul Somad sebagai orang yang soleh, menunaikan hak Allah. Hak Allah disembah, maka kewajiban saya untuk menunaikan hak Allah. Walaupun kalau seluruh manusia di dunia ini tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Wa may yanqalib ala aqibaih, siapa yang kembali kepada keyakinannya yang lama, ditinggalkannya agama ini, na'udzubillah, falan yadurrallaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun. Kalau seluruh manusia ini beriman, Allah tidak untung. Kalau seluruh manusia ini ingkar, kafir, Allah tidak rugi. Jadi kita tunaikan saja hak Allah yang ada pada diri kita, setengah kesolehan. Tunaikan hak manusia di sekeliling kita yang ada pada diri kita, maka sempurnalah kesolehan. Jadi kalau ada orang dengan tetangganya baik, dengan bapaknya baik, dengan ibunya baik, dengan istrinya baik, dengan anaknya baik, dengan temannya baik, tapi tidak sholat, dia belum soleh. Karena makna soleh artinya menunaikan hak Allah. Qaimun bihaqqillah.
Kalau ada orang yang sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, tapi tidak menunaikan hak suaminya, tidak menunaikan hak istrinya, tidak menunaikan hak saudaranya, maka dia belum soleh. Karena kesolehan itu adalah qaimun bihaqqillah, menunaikan hak Allah, wa haqqi ibadihi, dan hak hamba Allah. Ini hak, ini definisi soleh. Setelah kita bahas definisi soleh, bahwa orang yang saya mau jelaskan hubungan solat dengan soleh. Orang baru disebut soleh kalau menunaikan hak Allah. Dan hak Allah itu pada diri kita diantaranya adalah solat. Sehingga orang tidak disebut soleh kalau tidak solat. Walaupun kepada manusia dia dianggap orang baik, dermawan, santun, sopan, tapi dia tidak soleh. Karena dia tidak qaimun bihaqqillah, karena tidak menunaikan hak Allah. Wa kana abuhuma salihah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma salihah. Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Khadir, Nabi Khidir, selalu kita sebut dengan Khidir atau Khadir. Tiba-tiba Khidir membetulkan pagar rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah anak yatim. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kamu perbaiki? Wa kana abuhuma salihah. Karena anak yatim ini, bapak dan ibunya soleh. Makna soleh di situ, bapak ibu yang menunaikan hak anaknya. Anak soleh, anak yang menunaikan hak orang tuanya, berbakti. Bapak yang soleh, bapak yang menunaikan haknya. Dia kasih makan, dia kasih pakaian, dia kasih pendidikan, dia berikan perhatian. Itulah yang soleh. Salat adalah bagian dari kesolehan. Dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Anak yang menunaikan hakku dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita itu insya Allah dia baru disebut soleh kalau dia menunaikan hak Allah, yaitu solat. Kalau dia solat baru dia soleh. Kalau tidak solat, walaupun orangnya berhasil, IP-nya 4, S3, tidak solat, maka dia tidak soleh. Perbaiki solatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Dalam surat Al-A'raf ayat 196. Wa huwa yatawallas salihin. Allah mengurus orang yang soleh. Solehkan dirimu. Masalah urusan hidupmu Allah yang ngurus. Surat Al-A'raf 196. Wa huwa yatawallas salihin. Allah yang mengurus orang soleh. Kita hanya berusaha mensolehkan diri kita. Solehkan saja diri kita dengan memperbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada hamba Allah, tunaikan hak Allah yang ada pada diri kita, tunaikan hak hamba Allah yang ada pada diri kita. Kalau kita sudah cukup syarat, soleh, wa huwa yatawallas salihin, Allah yang ngurus. Contohnya mana? Allah mengurus Nabi Adam, Allah mengurus Nabi Nuh, Allah mengurus Nabi Idris, Allah mengurus Nabi Saleh, Allah mengurus semua nabi-nabi, wali-wali, orang yang soleh, Allah yang ngurus. Wa huwa yatawallas salihin, Allah yang ngurus orang soleh. Syarat mau diurus Allah, soleh dulu. Kita pergi ke rumah makan. Sampai di rumah makan, kita makan-makan semua. Satu orang ini ragu, ini nanti siapa yang bayar? Tanya ketua rombongan. Gimana bos? Saya yang ngurus. Kalau dia bilang udah saya yang ngurus, yang lain sudah tenang, tidak cemas lagi. Karena ada yang ngurus. Ini nanti kita berangkat dari airport mana, pesawatnya apa, Makkah dulu atau Madinah dulu, hotelnya bagaimana, serahkan saja sama ketua rombongan. Dia yang ngurus. Tenang semuanya. Kalau menyerahkan kepada manusia bisa tenang, kenapa menyerahkan kepada Allah tidak tenang? Berarti tauhidnya rusak. Kalau berserah diri kepada pejabat bisa tenang, insya Allah akan diurus Pak Wali Kota, insya Allah Bapak Bupati akan menangani ini, insya Allah Bapak Kepala Dinas. Kalau diurus manusia bisa begitu sangat tenang.
Kenapa ketika diurus Allah tidak tenang? Berarti ada sesuatu yang salah dengan keyakinan kita. Padahal dengan jelasnya dalam surah Al-A'raf, wa huwa yatawallas salihin, Allah mengurus orang soleh. Solehkan dirimu, maka hidupmu Allah yang mengurus. Dalam surat Ali Imran ayat 39. Surat Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu, malaikat memanggil dia. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika itu dia sedang salat di mihrab. Dia sedang beribadah di mihrab, sedang salat, sedang mendekatkan dirinya kepada Allah. Fanadathul malaikatu, malaikat memanggil dia. Apa kata malaikat? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan engkau seorang anak laki-laki namanya Yahya. Orang yang diberi kabar gembira itu namanya Nabi Zakaria. Zakaria diberi kabar mendapatkan anak Yahya. Belum selesai sholatnya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat memanggilnya saat dia sedang dalam keadaan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Apa kata malaikat? Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberikan kabar gembira kepada engkau mendapatkan seorang anak bernama Yahya. Jadi banyak sekali orang yang punya kekhawatiran tentang masa depan. Kalau nanti ini begini, akan begini. Kalau ini begini, kalau saya mati, bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana hidup, bagaimana ini, bagaimana. Akhirnya sebelum kematian itu datang, dia sudah setengah mati duluan. Karena tidak berserah kepada Allah. Kita diajarkan Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Maka salat ini mesti kita perbaiki. Dari mulai tata cara wudunya. Karena tidak sah salat kalau wudunya tidak benar. Bagaimana toharoh bersucinya, ceboknya. Bagaimana buang air kecilnya, istinjaknya. Lalu kemudian setelah itu berwudu. Ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya. Lalu kemudian ada sholat pembuka, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Maka ini diperbaiki semuanya. Sholat itu sendiri dari mulai takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk anda terus sujud, tasyahud. Sedetil-detilnya perbaiki. Tumakninahnya. Jangan sampai hampir tidak ada tumakninah sama sekali. Tumakninah itu paling tidak ada satu kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sedikit-dikit tasbih 3. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in, minimal tasbih 3, yang sedang 5, yang paling banyak 7. Pendapat lain mengatakan makruh setelah 12 kali. Tapi substansi maknanya ada perenungan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang paling tinggi. Subhana, Engkau maha suci. Rabb. Ketika kita berkata ya Rabb, maka saat itu ada 3 makna. Yang pertama, Rabb, Engkau yang mencipta aku. Yang kedua, Rabb, Engkau yang memberi aku rezeki. Yang ketiga, Rabb, Engkau yang mengurus, menjaga aku. Ketika dunia ini terasa sempit, galau, bagaimana masa depan, bagaimana nanti, maka kita katakan ya Rabb. Ya Rabb, 3. Ya Rabb, Engkau yang mencipta aku. Ya Rabb, Engkau yang memberi aku rezeki. Ya Rabb, Engkau yang menjaga, memelihara, mengurus aku. Kalau Allah sudah mengurus, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2 bagian, memperbaiki salat dengan Allah memperbaiki hidup. Allah akan memperbaiki hidup
syaratnya perbaiki sholat. Maka perbaiki sholat kita, apakah sudah berjamaah atau belum, apakah sudah di masjid atau belum, bagaimana dengan hati kita yang lalai ketika dalam keadaan sholat, bagaimana memperbaiki bacaan kita, lagi-lagi ngaji. Alhamdulillah, komunitas kita, grup kita, geng kita, itu semuanya sudah ada pembagian. Ada ustadz di bidang masalah akidah, ada spesialisasi spesifik. Ada ustadz di bidang fikih saja, ada ustadz di bidang akhlak, tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Ada ustadz bidangnya bidang bahasa, karena ini pintu masuknya untuk membaca kitab-kitab. Jadi ketika kita memperbaiki sholat kita, maka sesungguhnya Allah memperbaiki hidup. Berawal dari wudhunya, memang betul-betul mensucikan diri. Sampai-sampai kata Imam, diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibni Majah, saat air itu menyiram ke wajah, memang betul-betul lepas dosa-dosa kelopak mata, dosa telinga. Ketika air dikumur-kumurkan untuk ke mulut, dosa-dosa lisan, dosa-dosa lidah, ghibah, namimah. Lalu kemudian ketika setelah wajah ke tangan, dosa-dosa jari jemari sampai ke siku. Setelah itu dosa-dosa isi kepala sampai ke telinga. Lalu kemudian ke kaki, dosa-dosa melangkahkan kaki ke tempat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian minta menjadi orang soleh, asyhadu an la ilaha, memperbaharui syahadat, asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin, jadikan aku orang yang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan diri, suci dari najis, sudah najis yang kelihatan, sekarang suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Wa ja'alni min ibadikas salihin, jadikan aku hambamu yang soleh ya Allah. Setelah memperbaiki itu semua, lalu menghadap ke kiblat. Allah tidak di dalam Ka'bah. Itu Ka'bah disebut dengan Baitullah. Penisbatan sesuatu kepada Allah menjadi mulia. Rasul utusan, Rasulullah utusan Allah. Utusan raja mulia, lebih mulia daripada utusan raja, utusan Allah Subhanahu wa taala. Abdun, hamba orang kaya disegani, dihormati karena tuannya. Tapi kita dia menjadi Abdullah, hambanya Allah, maka dia menjadi amat sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Baitullah, rumah, dinisbatkan kepada Allah, maka dia menjadi rumah yang luar biasa. Bukan Allah berada di dalam. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang selevel, setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang sudah menghadap ke Baitullah sebagai simbol persatuan umat Islam, yang dari Maroko di belahan barat menghadap ke timur, yang orang Jepang dari timur menghadap ke barat, karena Ka'bah berada di tengah, dia angkat kedua tangannya sebagai simbol persatuan. Allahu Akbar. Dia katakan Allah Maha Besar. Ujian saya ini besar. Masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah keluarga. Tapi saya mengadukan semuanya ini kepada Engkau yang Maha Besar. Maka dia katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Alladzi fataras samawati, kepada Allah yang menciptakan langit, wal ard, bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Engkau. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya,
hidupku wa mamati, matiku lillahi rabbil alamin, semuanya kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi tidak lagi berpikir bahwa saya sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Yang penting wajib-wajibnya, adapun sunat-sunatnya kita tidak lagi berpikir hitung-hitungan kalkulator untung rugi. Saya diselamatkan Allah, untungnya apa? Saya beri ini, ruginya apa? Tidak begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya, saya perbaiki sholat saya, bacaan saya, supaya Allah memperbaiki hidup saya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memperbaiki hidup orang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Cukup dia katakan kun fayakun, jadi. Tapi Allah ingin melihat mana ikhtiar usaha manusia itu. Akhirnya kita tunjukkan usaha kita secara maksimal, secara optimal. Lalu kemudian setelah kita perbaiki sholat kita, Allah akan dengan caranya menurunkan ketenangan. Walladzi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Sholat itu isinya tasbih. Ketika seseorang bertasbih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bacaan tasbih itu yang dibaca oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi puncaknya sholat itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan berdiri memegang tongkat. Dan dikatakan dia sedang sholat. Itu menunjukkan bahwa sholatnya berdiri saja. Lalu kemudian Nabi Isa sholatnya sujud. Bersujud. Maka beberapa tokoh agama yang meyakini ikut Nabi Isa, begitu sampai ke satu daerah dia bersujud mengikut. Nabi Muhammad SAW ada tegaknya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya, ada tasyahudnya, ada salamnya. Karena itu gabungan dari semua yang diturunkan. Al-yauma akmaltu lakum, hari ini kusempurnakan dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridai bagi kamu Islam sebagai agama. Jadi semua dia seperti puzzle. Puzzle yang berserakan ini menyatunya pada Nabi Muhammad SAW. Maka dia menggabungkan. Semuanya digabungkan dalam risalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sholat ini menjadi amat sangat sempurna. Jadi sesungguhnya kalau ada bercerita tentang sholat pada Nabi Zakaria, ya sholat menurut pada zaman itu. Nabi Zakaria berdiri. Lalu kemudian sholat yang dimaksud Nabi-Nabi sebelumnya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah semakin dekat. Kalau Allah sudah dekat, hati menjadi tenang. Ketenangan tidak bisa diberi. Ketenangan tidak ada nominal harganya. Berapa banyak orang ingin membeli ketenangan, tidak dia dapat. Karena ketenangan itu adalah mauhibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah menurunkannya? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Jadi beberapa orang yang tidak sholat, ketika ditanya, apa yang Anda rasakan? Tenang. Saya termasuk suka bertanya, Anda dulu tidak sholat? Tidak. Setelah mu'alaf masuk Islam, sholat. Anda dikucilkan dari keluarga, rumah besar jadi kecil. Apa yang terjadi? Saya menemukan sesuatu yang tidak saya temukan sebelumnya, Ustaz. Apa itu? Ketenangan. Ada ketenangan. Dari mana datangnya tenang itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengurus hatimu, Allah mengurus nikahmu, Allah mengurus hidupmu, Allah mengurus matimu. Serahkan semuanya kepada Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal.
Wa ilaika anabna, kepada engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, pada engkau kami semua akan kembali ya Allah. Jadi kita perbaiki salat kita, hidup kita ini la haula wala quwata illa billah. Kami tidak daya, kami tidak upaya, semuanya kami serahkan kepada engkau ya Allah. Lebih kurang 30 menit ini dialog. Suaranya di sini. Ini dialog kita dengan Bang Alvin dengan sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Ini pengantar dialog kita, Bang Alvin. Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. Silakan. Baik, insya Allah Bang Kakak, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Masuk ke sesi tanya jawab terkait tema kita malam hari ini dengan tema perbaiki sholat kita, maka akan Allah perbaiki hidup kita. Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat sebab hilang akal sehat karena sakit? Apakah perlu diqodho, Ustadz? Orang yang wajib sholat itu orang yang baligh dan berakal. Ada orang baligh tapi tidak berakal. Rufi'al qalam an salasatin. Pena diangkat. Pena yang mencatat amal diangkat dari 3 orang. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Maka ketiga-tiga ini, anak kecil, orang gila, orang tidur, mereka ini sama-sama tidak berakal. Tidak ada akalnya. Orang yang tidak berakal tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib melaksanakan ibadah. Karena syarat ibadah itu dilaksanakan adalah baligh berakal. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal. Siapa yang wajib zakat? Baligh berakal. Jadi kalau akalnya tidak ada, maka dia tidak wajib. Termasuk di dalamnya orang pikun. Orang pikun maka tidak wajib sholat karena tidak ada akalnya. Jadi kalau pikunnya itu pikunnya temporer, pikunnya kalau pikunnya itu temporer, maka sholatnya saat ingat saja. Saat dia ingat dia melaksanakan sholat. Saat dia lupa, saat dia pikun, dari mulai jam 3 sampai jam 7 dia pikun. Berarti tidak wajib sholat sholat yang sudah terlewat itu. Karena di saat itu akalnya tidak ada. Berbeda dengan orang yang mabuk, maka dia wajib mengqadha sholatnya. Demikian Bang Alvin. Apakah hukumnya sebuah pekerjaan yang kemudian menuntut kita tidak sholat ketika masuk waktu sholat, seperti misalnya kita menunggu warung, kita menunggu toko, begitu Ustaz? Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Bagi yang musafir lewat 85 kilo, maka dia jamak qasar. 88, ada yang bilang 82, ada yang bilang 88, saya pakai yang 90 biar mudah ngitungnya. Adapun menjaga toko, bapak polisi, security, maka mesti ada waktu sip-sipan ganti-gantian. Jangan sampai sholat tinggal sama sekali. Adapun yang bapak ibu dokter yang mengoperasi pasien, dari mulai masuk pukul 3 asar belum azan sampai jam 7 masih ada waktu maghrib, maka dia sholat maghrib, asarnya diqadha. Kalau bisa dijamak, jamak tapi tidak qasar. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3. Karena dia darurat tingkat tinggi.
resikonya kematian. Kalau sampai dokter sedang operasi meninggalkan pasien, meninggal dunia, maka kita pilih, maka dianjurkan untuk memilih akhafud dararain, mudarat teringan, terendah. Jadi menjaga toko, security, polisi tidak termasuk dalam mudarat berat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Demikian Bang Alvin. Sholat rukhsah atau jamaah itu hanya berlaku ketika musafir dalam perjalanan, atau memang sholat jamaah itu boleh diperuntukkan untuk hal-hal yang lain, Ustaz? Sholat jamak qasar, asar jadi 2, maghrib isya jadi 2, isya jadi 2, itu qasar mesti ada musafir, mesti ada safar. Mesti ada musafir 88 km. 90 km dibulatkan. Referensinya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Adapun jamak yang tidak qasar itu untuk darurat tingkat tinggi. Di antaranya ibu bapak dokter karena resikonya mati. Nah, itu dia bisa, atau orang tua yang sakit, tua renta, pakai pampers. Tidak bisa dia ke toilet sering-sering, maka dia jamak. Asarnya 4, zuhurnya 4, ditarik asar ke zuhur, atau zuhurnya ke asar, jamak takdim atau jamak takhir. Demikian. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Ya. Ini pertanyaan menyangkut dengan tata cara sholat, Ustaz. Ketika kita bersujud itu, apakah kita boleh membaca doa selain doa sujud? Dan bagaimana bentuk doanya itu, Ustaz? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Maksudnya sujud terakhir. Fa'aksiru fihi du'a. Berbanyaklah doa ketika sujud itu. Doanya boleh doa apa saja dia minta. Doa ampun dosa, Rabbi firli wali walidayya. Doa minta rezeki, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban. Kalau dalam bahasa Arab, maka dia boleh lafalkan di mulutnya. Tapi kalau doanya dalam bahasa daerah, bahasa Indonesia, maka di dalam hati saja. Ya Allah, mudahkanlah urusanku, sehatkan badanku, panjangkan umur orang tuaku. Kalau pakai bahasa Indonesia, maka di lisan, di lidah, di hati saja, tidak diucapkan di lisan. Demikian. Kiat untuk kita sholat khusyuk, Ustadz. Kadang kita baru mulai takbir aja udah keingat-ingat yang lain gitu. Ingat utang, ingat anak, ingat apapun gitu. Mohon tipsnya untuk supaya sholat khusyuk, Ustadz. Khusyuk itu adalah kesadaran, sadar dengan penuh hati tentang apa yang sedang dilakukan. Itulah khusyuk. Jadi kalau ada orang tidak ingat, tidak sadar dia baca apa tadi, maka itu tidak khusyuk. Jadi khusyuk ini letaknya di hati. Khusyuk itu dijaga dari mulai wuduknya. Ketika berwuduk, hati sudah mulai khusyuk. Makanya dilarang untuk berbicara ketika sedang berwuduk. Ketika menyambut azan, hati sudah khusyuk. Maka dilarang untuk bicara. Siapa yang bicara ketika azan berkumandang, maka dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Begitu kata Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi dari mulai azan itu hati sudah khusyuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi hati sudah khusyuk. Sehingga ketika sholat mengangkat tangan Allahu Akbar, bahwa hati itu agak-agak lari-larinya, sama seperti orang meniti tanah liat di tengah sawah. Agak-agak terpeleset ke kiri, naik lagi. Agak-agak terpeleset ke kanan, naik lagi. Sampailah ke tujuan.
Jadi disadari apa yang sedang dibaca, betul sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi satu nafas, satu ayat itu membantu kekhusyuan. Lalu kemudian membaca hamsah sekira-kira didengar telinga, itu juga menambah kekhusyuan. Memahami ayat itu menambah kekhusyuan. Jadi dijaga kekhusyuan dari mulai wuduknya, dari mulai menyambut azannya, masuk ke dalam sholatnya, paham bacaannya, tidak tergesa-gesa, hati yang betul-betul berharap kepada Allah, maka insya Allah masuk dalam kategori khusyuk. Walladzina hum, orang-orang yang di dalam sholat mereka khashi'un, mereka khusyuk. Asal kata khusyuk takut. Orang kalau dia takut, dia sadar, dia waspada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, masalah tabarakallah. Dalam konteks kalau kita hijrah nih Ustadz ya, step pertama ketika membahas tentang sholat ini, kebanyakan dari kita kan mungkin terlalu biasa ketika menganggap bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu bukan hal suatu yang ditekankan. Nah, antum menyikapi ini seperti apa Ustaz ya? Atau berikanlah kami nasihat gitu untuk step awal kita yang berhijrah untuk membahas tentang sholat ini, apa yang harus dimulai Ustaz? Yang baru belajar tetap ke masjid, karena dia melihat gerak imam. Bacaannya kan di dalam hati, orang nggak tahu, orang tidak tahu, dia nggak bisa baca. Jadi dia ikut gerak. Yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, yang baru tobat, baru hijrah, datang ke masjid, ikut gerakan imam. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam angkat takbiratul ihram ikut, imam ruku' ikut, imam sujud ikut, imam tasyahud ikut, imam salam ikut. Adapun bacaannya, jadi yang berat itu kalau baru tobat bacaan. Bacaannya kan di dalam hati. Nah, baca yang rukun-rukunnya aja, Fatihah, sholawat. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Demikian Bang Alvin. Bagaimana cara mengkodok sholat-sholat yang sengaja ditinggalkan, yang tidak terhitung jumlahnya, yang kita lupa jumlah yang ditinggalkan itu, Ustaz? Mohon penjelasannya. Dia prediksi berapa lama tinggal. Jadi kalau umurnya sekarang 30, dia akil balik umur 10, berarti pukul rata 20 tahun. Maka setiap selesai sholat, dia qadha satu sholat. Habis sholat isya lagi 4 rakaat, niatnya qadha. Usalli fardal isya 4 rakaatin qadhaan. Besok habis sholat subuh qadha, begitu seterusnya. Selama sholat yang ditinggalkan itu. Demikian Bang Alvin. Ini terakhir Ustaz, terkait pembahasan sholat ini, bagi perspektif kita bagi jadi dua aja Ustaz ya. Mungkin pertama, bagi orang-orang yang baru pertama belajar sholat ini, apa tindakan konkret yang harus dilakukan? Kemudian bagi kita-kita yang mungkin sudah di level sudah konsisten mengerjakan sholat, itu kiat-kiatnya apa saja Ustaz supaya perbaiki sholat kita juga lebih berkualitas. Begitu Ustaz. Bagi yang baru awal, maka belajar fikih sholat. Beli fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Itu buku bahasa Indonesia, harganya sekitar 50.000, ditulis oleh Syekh Sulaiman Rashid, orang Indonesia dari Lampung, mendapatkan ijazah dari Al-Azhar tahun 1935.
Jadi buku itu ditulis simpel sederhana menurut mazhab Syafi'i. Untuk bagi pemula tahu mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Bagi yang sudah beberapa tahun, berapa puluh tahun sholat, coba cek apakah paham bacaannya, supaya dia tidak hanya sekedar membaca. Lalu kemudian mulailah perenungan berapa persen kekhusyuannya, zikir-zikirnya, bacaan-bacaannya. Demikian Bang Alvin. Mungkin terakhir Ustadz, sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, mohon doakan kami melalui doa antum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati min kulli 'ainil lammah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, menunaikan hakmu dan menunaikan hak hamba-hambamu. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan keturunan kami, pasangan hidup kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibu kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali dzurriyyatina, anak keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bang Alvin, abang kakak semua, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Mudah-mudahan di masa akan datang lebih baik insyaallah. Amin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir dari sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhum ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapis. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.